Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023. Sebagian besar terjadi di lembaga pendidikan. Assalamualaikum semuanya. Tahukah kamu, setiap hari atau bulan, ada saja kasus perundungan baru yang muncul di media massa. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya kita, sebagai bagian dari masyarakat, untuk tidak diam. Stop perundungan. Selamat datang di video, menyampaikan opini tentang perundungan. Hari ini, kita bukan cuma akan membahas masalahnya, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapatmu. Sesuai tujuan pembelajaran kita, setelah ini, kamu akan mampu menyampaikan opini yang kuat dan terstruktur tentang fenomena sosial, seperti perundungan, dengan menggunakan inspirasi dari teks-teks kreatif. Siapkan buku catatan dan mari kita bedah tuntas. Perilaku kekerasan di sekolah semakin mengkhawatirkan sehingga mendapat sorotan dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa aksi perundungan, bullying, yang dilakukan sesama peserta didik di sekolah ada yang menimbulkan korban jiwa, korban cacat, dan korban trauma. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mencegah aksi perundungan di sekolah. Baik korban perundungan maupun pelaku perundungan perlu mendapatkan perhatian agar tidak terus menimbulkan masalah pada generasi muda. Topik perundungan kali ini akan menjadi isu bagi kalian memasuki kegiatan pembelajaran. Kalian akan diajak mengembangkan kemampuan berbahasa berdasarkan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kalian tentu telah memahami bahwa cerita fiksi dibangun oleh unsur-unsur yang disebut unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh dan penokohan atau perwatakan, latar, setting, alur atau plot, jalan cerita, dan sudut pandang. Pada pembelajaran ini kalian akan dikenalkan dengan sebuah novel bertema perundungan. Novel ini tergolong beralur kompleks yang menyajikan beberapa tokoh dan perwatakannya masing-masing. Perwatakan ialah cara penulis atau pengarang menggambarkan tokoh-tokoh di dalam cerita. Semua peristiwa di dalam cerita terjadi karena aksi atau peran dari tokoh-tokohnya. Karena itu, perwatakan berfungsi menggerakkan alur atau plot cerita. Cerita di dalam fiksi sering mengangkat fenomena sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Diah Rini, penulis novel berjudul Unfriend You, Masihkah Kau Temanku? Mengangkat tema perundungan di sekolah. Uniknya novel ini menampilkan tokoh utama yang menjadi pelaku perundungan sekaligus korban perundungan sebelumnya. Siapakah tokoh utama cerita ini? Bacalah prolog novel Unfriend You untuk memahami sekilas tentang tokoh di dalam novel. Siapkan catatan kalian untuk mencatat perwatakan tokoh melalui jalan cerita. Di dalam novel ini terdapat kata-kata berupa umpatan sebagai contoh perundungan verbal, kata-kata. Apakah ini neraka? Apakah lubang bumi yang paling dalam dan tidak ada jalan keluar? Dalam remang cahaya, Katrisa menatap pintu bilik toilet, satu-satunya hal yang melindunginya dari bahaya yang mengancamnya saat ini. Pintu bergambar smiley tersenyum itu bergoncang hebat berkali-kali. Mereka masih berteriak memanggil namanya berkali-kali, mengancamnya, memaksanya untuk segera keluar. Katrisa, keluar lo kucing buduk. Lo kira lo bisa selamat sembunyi di situ? Agar lebih memahami lagi cerita ini, baca dan simaklah cuplikan bab 1 dari novel ini. Ada 3 hal yang tidak diinginkan Katrisa pada awal tahun keduanya di Eglantine High School. Yang pertama adalah bertemu dengan orang yang mengingatkan pada kehidupan tahun lalunya yang memalukan. Yang kedua adalah orang dari masa lalu buruk sang gadis itu bertemu dengan temannya sekarang, teman-teman yang sejuta kali lebih keren daripada teman-teman yang dulu itu. Ini adalah kasus yang lebih tidak enak lagi.
Kaum angsa akan mulai mempertanyakan apakah gadis angsa baru itu pantas terus menjadi angsa atau sebaiknya dikirimkan kembali ke habitat lamanya. Yang ketiga sekaligus yang paling penting adalah kedatangan murid baru yang akan mengubah hidup si gadis angsa baru untuk selamanya. Dan itu semua menimpa hidup Katrissa Satin tahun ini. Atau lebih tepatnya lagi, hari ini. Kalian sudah dapat mengetahui bahwa tokoh utama cerita ini adalah Katrissa Satin yang dipanggil Rissa oleh teman-temannya. Ia seorang gadis SMA yang disebut berubah dari itik menjadi angsa. Prolog novel menunjukkan suatu peristiwa perundungan yang dialami oleh Katrissa. Prolog itu menandakan peristiwa saat ini yang dialami oleh Katrissa, sedangkan bab 1 memperlihatkan kisah sebelum peristiwa itu terjadi. Sejatinya, alur yang dibangun oleh penulis atau pengarang adalah alur sorot balik, tetapi kemudian cerita disusun dengan alur maju. Di tengah cerita terjadi juga alur sorot balik berdasarkan ingatan Katrissa. Jadi, novel ini menggunakan alur campuran. Novel ini menampilkan beragam tokoh dengan latar sekolah elit untuk kelas menengah atas. Karakterisasi atau perwatakan tokoh di dalam cerita dapat dicermati melalui hal-hal berikut ini. 1. Senandika adalah pembicaraan tokoh dengan dirinya sendiri. Hal ini biasa terdapat pada cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama atau gaya akuan. 2. Dialog tokoh adalah pembicaraan antar tokoh di dalam cerita yang dapat menggambarkan pikiran dan perasaan setiap tokoh cerita. 3. Tindakan atau perilaku tokoh adalah penggambaran keputusan-keputusan yang diambil tokoh ketika menghadapi suatu konflik di dalam cerita. 4. Fisik dan watak tokoh adalah penggambaran secara langsung bentuk fisik dan watak melalui deskripsi di dalam cerita. Sebuah karya fiksi tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain di luar teks. Unsur-unsur itu disebut parateks. Gerard Genette di dalam bukunya Paratest, Thresholds of Interpretation, 1997, menyampaikan beberapa unsur parateks, di antaranya nama penulis, judul dan subjudul, prakata, kata pengantar, prolog, epilog, epigraf, ilustrasi, komentar atau testimoni, dan cover. Unsur parateks dalam penerbitan karya fiksi dapat mendukung sebuah karya mudah dikenali oleh pembaca. Dengan kata lain, unsur parateks juga membantu pemasaran sebuah karya fiksi. Perhatikan unsur parateks berupa cover depan dari novel Unfriend You, Masih Kau Temanku? Terdapat unsur logo penerbit, gagas media, nama penulis, judul, dan ilustrasi. Ada ilustrasi gulungan kertas dan juga latar belakang kertas dengan tipografi, huruf, dari guntingan kertas. Warna lembut yang digunakan menunjukkan sifat feminin dari novel ini. Lalu, apa hubungan gulungan kertas dengan isi atau tokoh cerita? Kalian dapat mencari hubungan antara cover dan isi atau tokoh cerita pada cuplikan bab 1 novel tersebut. Di cover belakang novel ini juga terdapat teks yang disebut sinopsis. Novel Unfriend You juga menggunakan cuplikan senandika tokoh utama tentang dirinya. Aku adalah noda untuk dosa yang tak kulakukan. Aku mencoba bertahan, berusaha mengerti. Mungkin ada bagian dari dirimu yang tak bisa kuraih. Namun, yang tak kunjung kupahami, mengapa ada persahabatan yang menyakiti. Berikut ini adalah teks promosi novel Unfriend You, Masihkah Kau Temanku? Yang disiapkan penerbit. Dari teks ini kalian tahu tema apa yang diangkat oleh novel. Penerbit berusaha menarik perhatian calon pembaca. Unfriend You adalah sebuah novel karya Diah Rini yang mengusung tema anti-bullying. Novel terbitan Gagas Media ini seolah membuka mata dan hati kita bahwa bullying sangat dekat dengan kehidupan para remaja, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Kisah yang dituliskan Diah dalam novel ini begitu menyentak. Tak sekadar tema anti-bullying, melalui novel ini kamu akan merasakan makna persahabatan yang begitu kental.
Satu yang pasti, mereka membutuhkan kita untuk menyadarkan dan merengkuhnya kembali. Siswa hebat. Sungguh menyenangkan memahami novel ini bukan? Kita pelajari unsur intrinsik, membaca dan menyimak kutipan prolog dan bab satunya, serta memahami unsur parateksnya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa